Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-teman, kawan-kawanku, baraya, dan sedulur-sedulurku sekalian dimanapun Anda berada. Semoga hari-hari ini terus bersemangat berpuasa Ramadan, meraih takwa yang sesungguhnya. Dan hari ini berjumpa kembali dengan saya, Agung Wisnuwardana, dalam catatan pikiran untuk sahabat. Sahabatku, temanku, tahun 2000, alhamdulillah, tahadus binikmah, saya dapat kesempatan ikut training pengembangan diri. Dan waktu itu, yang namanya training pengembangan diri sangat jarang sekali. Kalaupun mau ikut, harganya mahal. Dan alhamdulillah, saya dapat kesempatan ikut. Dua kata yang saya masih teringat sampai hari ini dari training itu, apa yang disebut dengan karang semen. Ini sebuah istilah saja, sahabat. Ibarat karang di tengah lautan, bila karang itu terterpa oleh ombak, maka ombaknya yang pecah. Ketika karang itu ditabrak oleh kapal, maka kapalnya yang bocor dan kemudian dia bisa tenggelam. Dan bila karang itu kita pukul keras, cak, maka yang pecah atau yang sakit adalah tangan kita. Karangnya tetap tegak berdiri. Dihikmahkan di situ, kita sepantasnya setiap manusia, tiap diri memiliki karang semen dalam pikiran dan hati kita. Sebuah keyakinan, sebuah sudut pandang dan peta tentang dunia, sehingga kita jelas menjalani hidup, dan kemudian yang paling penting kita punya pendirian yang tegak, yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Dan ternyata setelah saya telusuri, inilah yang kemudian oleh Stephen Covey disebut paradigma. Dalam sebuah bukunya, 7 Habits for Effectively People. Dan buku ini sangat terkenal sekali pada waktu itu. Ya, buku pengembangan diri yang sangat terkenal sekali. Paradigma inilah yang kemudian melandasi proses berpikir dari Stephen Covey. Cuman kelemahannya Stephen Covey, dia tidak tahu apa yang menjadi basis dari paradigma itu. Dan Stephen Covey hanya membatasi pembincangannya pada konteks person, diri pribadi, nggak bisa menjangkau sampai komunitas ataupun negara. Nah, bicara tentang negara, saya tertarik dengan istilah yang kemudian dipakai oleh Soekarno dalam pidatonya 1 Juni 1945, apa yang kemudian disebut dengan filosofis Grondslag atau Westernschau. Filosofis Grondslag ini boleh saya katakan sebagai sebuah paradigma di mana peta jalan sebuah negara akan diarahkan dan yang melandasi filosofi berpikir negara dibangun di atasnya. Filosofis Grondslag itu fundamen filsafat pemikiran yang sedalam-dalam yang di atasnya akan dibangun negara. Westernschau adalah pandangan tentang dunia, tentang kosmos, alam semesta. Dan pandangan ini tentang akan bisa mengarahkan dunia, dan pandangan tentang soal hakikat, nilai-nilai dan arti tujuan hidup di dunia. Ngomongin tentang ini, saya akhirnya tertarik dengan istilah yang dipakai oleh pendiri Hizbut Tahrir, yaitu Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Dalam kitabnya An-Nizamul Islam, beliau mengatakan inilah yang kemudian sering disebut dengan akidah akliyah. Pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia, kehidupan. Alam sebelum dan alam sesudah. Dan apa kaitan antara alam saat ini, alam sebelum dan alam sesudah. Dari sinilah dia akan memiliki landasan berpikir. Dari sinilah akan dibangun kepemimpinan berpikir yang di atasnya akan dibangun berbagai peraturan untuk menyelesaikan problem-problem manusia. Dan inilah yang oleh Syekh Taqiyuddin disebut sebagai mabda atau ideologi. Ngomongin tentang filosofi Grondslag, Westernschau, atau kemudian akidah akliyah, paling tidak ada 3 yang menjadi filosofi Grondslag yang melahirkan ideologi itu. Yang pertama, dialektika materialisme yang melahirkan ideologi komunisme. Yang kedua, sekulerisme yang melahirkan ideologi kapitalisme. Dan yang tentunya ketiga adalah Islam yang melahirkan mabda Islam atau ideologi Islam. Teman, sahabat, ingat, filosofis Grondslag, Westernschau atau akidah akliyah ini yang memancarkan ideologi ini akan bisa menjadikannya bergerak
yang akan menjadikannya, mengarahkan dunia ini akan diarahkan kemana. Oleh karena itu, apa yang terjadi hari ini di dunia, kita bisa memahami apa filosofi Grundslag yang sedang ingin dibangun. Apa yang terjadi kebijakan negara yang sedang dibangun, kita tahu filosofi Grundslag apa yang sedang diarahkan di sana. Nah, ngomong-ngomong tentang ini, saya akan mengungkapkan satu fakta penting yang kita akan lihat filosofi Grundslag apa yang sedang ingin dibangun di situ. Ngomongin tentang COVID-19, Indonesia kemungkinan akan defisit anggaran sampai 853 triliun, itu kurang lebih 5,07 PDB kita. 5,07% dari pendapatan domestik bruto Indonesia. Nah, bagaimana solusi akan dilakukan untuk mengurangi defisit ini? Solusi yang akan kemungkinan dilakukan adalah pertama, apa yang disebut dengan hutang luar negeri. Yang kedua adalah usulan untuk mencetak uang. Bagaimana tentang hutang luar negeri dan bagaimana tentang cetak uang? Ini yang penting untuk kita lihat filosofi Grundslag apa yang sedang digunakan untuk memandang apa yang disebut dengan hutang luar negeri dan juga cetak uang. Sahabatku sekalian, bicara tentang hutang luar negeri, maka hutang luar negeri itu dalam sistem kapitalis merupakan sumber pendapatan yang utama selain pajak. Termasuk Indonesia, ketika Indonesia itu membangun negerinya, Indonesia dibangun dengan dua hal penting, yaitu hutang dan pajak. Salah satu hutang itu adalah hutang luar negeri. Dari sini kita dengan mudah mengatakan bahwa filosofis Grundslag yang muncul, filosofis Grundslag yang mendasarinya adalah sekulerisme. Sekulerisme yang melahirkan kemudian pandangan kapitalisme, dan pandangan kapitalisme itu yang melahirkan prinsip untuk hutang luar negeri. Nah, sahabat, hutang luar negeri ini kemudian dalam pandangan Islam seperti apa? Haram hukumnya. Kenapa haram hukumnya? Dalam hutang luar negeri ada riba. Allah telah mengharamkan riba. Wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Hutang luar negeri haram hukumnya. Hutang luar negeri juga akan membawa kemudorotan, kemiskinan yang panjang, warisan utang pada anak cucu. Bayangkan, Indonesia sudah membuat global bond terbesar saat ini sepanjang sejarah Indonesia, yaitu sebesar kurang lebih 4,3 miliar US dollar ya. Dan ini akan tenornya 50 tahun. Bukankah ini kemudorotan yang sangat besar, memberikan warisan utang pada anak cucu kita? Kemudian hutang luar negeri itu juga merupakan bagian dari kemudahan dominasi asing kepada Indonesia. Kita perlu catat, dulu bagaimana penjajah itu menguasai suatu wilayah dengan fisik. Tapi berikutnya, penjajah menguasai suatu wilayah dengan moneternya, dengan sistem keuangannya. Dan inilah yang sangat berbahaya dari hutang luar negeri. Nah, bagaimana dengan cetak uang, sahabatku sekalian? Oke, ngomongin cetak uang, sebenarnya uang yang sedang beredar di tengah kita itu apa sih? Inilah yang disebut dengan fiat money. Dan fiat money itu sangat berbahaya. Inilah yang disebut dengan uang kertas, yang saat ini legal tender memang. Karena ada hukum pemerintah yang menganggap bahwa itu adalah uang. Ya. Jika suatu saat nanti hukum mengatakan itu bukan uang, yang tertinggal hanyalah tumpukan kertas-kertas berwarna, ada yang biru, ada yang merah, yang tidak mempunyai nilai apapun juga. Kenapa begitu? Karena itu hanya kertas. Dia uang yang tidak ada backup asetnya. Dia adalah uang yang dicetak tanpa underlying logam mulia seperti emas dan perak. Apa yang terjadi? Yang terjadi nantinya adalah resiko apa yang disebut dengan stabilitasnya problem. Akan terjadi distabilitas harga yang menimbulkan inflasi yang sangat tinggi, dan yang paling penting lagi akan menurunkan mata uang dari suatu negara. Rupiah akan jatuh. Hari ini sudah 16.000 lebih, mungkin nanti bisa jatuh lebih jauh lagi. Itulah bahaya dari cetak uang, dan ini adalah problem yang terjadi cukup lama, sahabatku sekalian. Fiat money ini sudah menjadi bagian dari ekonomi kapitalisme. Berarti filosofi Grundslagnya apa? Sekulerisme. Sejak tahun 1971, Amerika Serikat telah
menggunakan apa yang disebut sebagai dolar sebagai acuan mata uang dunia. Jadi semua mata uang dunia harus mengacu pada dolar. Sehingga dolar adalah mata uang yang terkuat dan yang lain akhirnya menjadi tidak stabil. Dan saya katakan, sejak 71 itulah era baru dilakukan. Selanjutnya muncullah era mata uang kertas atau fiat money di mana dolar sebagai panglimanya. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, kembali pendiri Hizbut Tahrir luar biasa menurut saya, secara politis langkah yang dilakukan oleh Amerika Serikat itu, yaitu menghentikan pengkaitan dolar ini dengan emas, adalah didorong oleh keinginan Amerika Serikat untuk memposisikan dolar sebagai standar moneter internasional hingga menguasai pasar moneter internasional, dan dialah yang terkuat di dunia sehingga dia bisa menjajah manapun juga. Oleh karena itu sahabat, Islam tentunya tidak menginginkan seperti ini. Karena Islam telah memiliki satu basis mata uang yang berbasiskan emas dan perak. Dan itulah yang disebut dengan dinar dan dirham. Oleh karena itu, cetak uang hukumnya haram dalam pandangan Islam. Sahabatku sekalian, di forum yang baik ini, saya mengajak pada diri pribadi saya dan sahabat-sahabat sekalian, mumpung di bulan Ramadan. Kita, negeri ini punya masalah besar. Banyak negara punya masalah besar. Apalagi dengan COVID-19 hari ini, hampir semua negara sempoyongan, termasuk kapitalisme pun sempoyongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan resep untuk menyelesaikan. Dan ini terkait dengan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tolak ayat 2. "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan menjadikan jalan keluar. Jalan keluar dari apa? Jalan keluar dari semua masalah. Jadi, solusi problem-problem apa yang ada adalah ketakwaan. Bulan Ramadan adalah bulan membangun takwa, bulan untuk mendekatkan kembali Al-Quran, bulan untuk membangun kembali bahwa ayat-ayat suci itu harus di atas ayat konstitusi. Takwa, dan kita bangun keniscayaan keluar dari problem-problem negeri ini dan problem-problem negeri yang lainnya. Terima kasih. Berjumpa kembali dengan saya di lain kesempatan. Saya Agung Wisnuwardana dalam catatan pikiran untuk sahabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.